kembali dalam ibadah raya hari Minggu tanggal 20 berapa ini ya? 25 Februari, waktunya gajian tahun 2024. Beda memang. Jangan jadi curhat begini, Bu. Jangan jadi curhat begini. Ya, kita akan memulai ibadah kita di akhir bulan. Dan seperti biasa di akhir bulan kita akan ada perjamuan kudus. Ya, kita akan memulai ibadah kita dengan doa. Kami mengundang teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Begitu juga teman-teman yang ada di online, di TikTok kami. Silakan bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita siang hari ini dengan doa. Bapak yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari yang Engkau berikan. Terima kasih Bapak, sekali lagi Engkau beri kami kesempatan untuk melayani-Mu. Sekali lagi Engkau beri kami kesempatan untuk datang memuji-puji nama-Mu, memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu di tempat ini. Bapak, kami tahu kami ada di tempat ini bukan karena kuat kuasa gagah kami, bukan karena kami lebih baik dari orang lain. Kami ada di tempat ini Bapak karena perkenanan-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami, karena Engkau yang begitu baik dalam hidup kami. Untuk itu Bapak, hati kami limpah dengan syukur. Bapak kami yang baik, siang ini kami membawa saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, teman-teman kami yang mungkin masih dalam perjalanan ke tempat ini. Bapak, Engkau yang bisa menghilangkan semua penghalang yang membuat mereka terlambat datang. Hanya Engkau yang bisa mempertegas langkah mereka untuk hadir di tempat ini, agar mereka bisa berkumpul bersama kami, menikmati hadirat-Mu yang indah di tempat ini. Bapak, siang ini kami juga ingin menyerahkan sahabat-sahabat kami, teman-teman kami, saudara-saudara kami yang mungkin sampai hari ini masih ragu-ragu bahkan enggan datang ke tempat ini. Bapak, Engkau yang bisa menjamah mereka, Engkau yang bisa menggerakkan hati mereka. Kami percaya Bapak, kerinduan mereka untuk berada di dalam hadirat-Mu sama besarnya dengan kerinduan kami di tempat ini. Untuk itu Bapak, kami mengatakan semua kuasa kegelapan yang mencoba menghentikan kami untuk datang ke tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau saja Bapa yang berkuasa dalam hidup kami, Engkau saja yang bertata dalam hidup kami, Engkau saja yang berdaulat dalam hidup kami. Bapa, kami menyerahkan ibadah kami siang hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam satu nama yang sudah mengampuni kami, nama yang sudah mengkuduskan kami, nama yang sudah melayakkan kami, nama yang terus memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus dengan penuh syukur kami berdoa. Amin. Hai
Amin. Kita akan minta Tuhan untuk membuka mata hati kita karena kita ingin melihat Tuhan. Come on.
masalah berapa orang yang ada, masalah seberapa kita mau menyembah Tuhan. Karena kita berkata 2-3 orang saja berkumpul bersepakat satu hati, Tuhan hadir. Amin. Ya, hari ini bicara tentang semuanya tentang Yesus. Kalau hari ini bicara tentang segalanya adalah tentang Yesus, maka mari kita siapkan hati kita ya. Mari kita siapkan roh kita. Kita dengarkan firman Tuhan yang saya percaya waktu dipersiapkan itu adalah Tuhan yang ingin berbicara. Maka mari kita rendahkan hati kita. Kita buka benar mata hati kita, telinga batin kita, mendengarkan apa yang Tuhan ingin sampaikan. Dia tidak
dalam lingkupan kasih-Mu. Karena itu Bapa, tidak ada yang mustahil karena kami berada bersama Engkau. Silakan duduk teman-teman. Bapa, izinkan hamba-Mu untuk menyampaikan sedikit dari firman-Mu. Ambil seluruh tubuh hamba ini Bapa, suara hamba, pikiran hamba, lidah hamba Bapa. Hamba yang tidak berguna ini Bapa, hamba bersembunyi di balik sayap-Mu, agar Engkau yang tampak Bapa, Engkau yang muncul, Engkau yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus dengan penuh syukur kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Emang ini sahabat-sahabat yang luar biasa ya. Hari ini dari kemarin tuh yang muncul sebetulnya jadwalnya sudah disusun, tapi beberapa minggu ini berubah-ubah terus yang tiba-tiba yang muncul di hati saya. Dan hari ini kita bicara tentang berketuhanan yang benar. Agak-agak serius ya judulnya ya, berketuhanan yang benar. Kenapa? Karena sebenarnya ya belakangan ini, maaf ya agak-agak keras hari ini ya, belakangan ini saya itu gelisah. Saya makin gelisah melihat begitu banyak penghakiman, banyak penghakiman, dan terlebih lagi kemunafikan. Saya kok makin banyak melihat kaum Farisi di tengah kekristenan. Atau teman-teman ikut merasakan itu enggak? Makin banyak orang-orang yang menepuk dada, ya, yang menepuk dada dan mengagungkan peribadatan yang kemudian mereka gunakan itu untuk menghakimi orang lain. Banyak sekali orang yang berkata, wah mendingan aku deh gitu ya, mendingan kayak daripada dia, atau menuduh orang terus-menerus. Kita kemarin sudah sering bicara, saya memang paling sensitif ya dengan kata penghakiman ini ya, karena saya merasakan benar bagaimana rasanya jadi orang yang dihakimi terus-menerus gitu ya. Dan makin saya membaca Alkitab, makin bingung saya dengan cara mereka menerjemahkan dan memperlakukan Alkitab. Bahkan banyak dari mereka yang menjadikan gereja, ini yang menurut saya makin kegelisahan buat saya, menjadikan gereja itu sebagai pemisah antara mereka dengan dunia, dalam kurung, dengan manusia lain. Seolah-olah ya, bahwa gereja itu hanya bagi mereka yang suci. Jadi cuma orang-orang suci yang boleh ada di dalam gereja. Sehingga dia yang tidak ada di dalam gereja, atau ini yang paling parah ya, dianggap tidak layak, maka tidak diizinkan masuk ke dalam gereja. Bahkan dianggap mengotori gereja. Ini makin banyak loh. Ya kan, orang-orang terus dilaporkan ke gembalanya, dilaporkan ke dewan di gerejanya, dinyatakan, oh ini dia mempermalukan, tidak boleh melayani, ini tidak pantas untuk melakukan ini, tidak layak untuk melakukan ini. Bagi saya orang-orang seperti ini nih ya, mereka itu lupa atau melupakan alasan mereka ikut Yesus. Saya rasa ya ada alasan khusus loh, kenapa kok baptisan itu tidak dilakukan waktu bayi. Benar kan? Anda kan dibaptis minimum, karena saya masih ingat waktu itu Deli, karena kami bukan dari agama ini ya, kami berpindah, dan Deli waktu itu ngotot minta dibaptis. Waktu itu umurnya masih 11 tahun ya Dek, kamu 11 tahun ya waktu itu ya umurnya, sehingga masih dipertanyakan, masih terlalu kecil menurut para pendeta, sehingga Deli harus melalui satu sesi khusus di mana dia diwawancari oleh dua pendeta, ditanya alasannya kenapa dia ingin dibaptis. Sampai begitu. Jadi gak karena dia mau senang, wah kita excited terus dibaptis gitu ya. Sayangnya begitu masuk saya ke dalam kekristenan, lah kok itu gak dilakukan ya. Saya merasa apa yang dialami oleh diri itu masuk akal. Kenapa? Karena baptisan itu harus dilakukan dengan sadar. Adalah sebuah pilihan. Bukan karena bapak ibumu itu orang Kristen, jadi kamu terpaksa menjadi Kristen. Tapi kamu secara sadar akhirnya memilih menjadi, maka lahir kembali gitu kan. Memilih secara sadar, ya saya mau ikut Yesus.
Tapi sayangnya kesadaran itu dihubungkannya dengan kewajiban. Kalau saya ikut kelas-kelas pembaptisan ya, karena saya pernah jadi sekretaris pendeta, jadi kan ikut dengan beliau waktu beliau melakukan pembekalan sebelum dilakukan pembaptisan. Yang dijelaskan selalu kewajiban setelah kamu dibaptis. Bagaimana sih kamu nanti kalau dibaptis, kamu tuh mesti begini, mesti begitu, mesti bergono gitu ya. Semua kewajibannya, semuanya merujuk pada kesucian, pada kehidupan yang tanpa cacat celah. Nah, bagi saya ini aneh. Kenapa fokusnya pada kehidupan yang tanpa cacat celah? Sementara di seluruh perjanjian lama itu sudah terbukti manusia itu tidak sanggup mengerjakan hukum Taurat. Benar atau benar? Di sepanjang perjanjian lama itu contoh-contoh. Jadi kalau kalian jadikan salah satu perjanjian lama itu idolamu, mencontoh 100%, ya celaka. Wong itu adalah contoh betapa dia tidak mampu. Seluruh perjanjian lama itu merujuk nanti pada hadirnya Yesus Kristus. Karena kita sebagai manusia, kita tidak mampu. Ingat loh ya, karena satu saja kamu gagal, kamu gak bisa masuk. Benar kan? Gak ditimbang-timbang, satu aja gagal bebas, lolos kamu. Lolos maksudnya gak masuk ya. Sehingga di dalam keseluruhan itu sudah ditujukan bahwa Yesuslah penebus kita sebagai satu-satunya jalan bagi kita untuk mendapatkan pengampunan dan pemulihan hubungan dengan Allah. Semuanya itu tentang Yesus. Semua apa yang kita lakukan adalah karena, untuk, dan berkat Yesus. Tidak ada satupun dari yang kita lakukan itu berasal dari kita. Alkitab berkata bahwa perbuatan baik kita itu bagai kotor di Yesaya 64 ayat 6. Benar gak? Semua perbuatan baik kita itu bagai kotor. Manusia itu perlu paham bahwa dia diselamatkan bukan karena perbuatan baiknya. Kalau cuma berbuat baik, nah mereka yang di luar Allah, yang di luar Tuhan pun berbuat baik. Benar gak? Kita lihat orang-orang yang tidak percaya juga berbuat baik. Ada kalimat mengatakan meskipun hikmat surgawi penuh dengan perbuatan-perbuatan baik, pembenaran dan keselamatan tidak dapat diperoleh melalui perbuatan-perbuatan itu. Alkitab berkata dalam Roma 3 ayat 20, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi kalau kalian itu sibuk berusaha mematuhi hukum Taurat, ya salah jalan kau. Jadi kayak pendeta yang kemarin ya, salah jalan kau, tersesat kau gitu ya. Loh, berarti boleh hidup sembarangan kan? Boleh berdosa, tak perlu ikut hukum Taurat kan? Jangan salah. Saya nggak sedang berkata demikian. Di dalam Matius 5 ayat 17 Yesus mengatakan bahwa dia itu datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Dia datang untuk menyempurnakannya. Jadi tidak ada kata yang mengatakan berarti boleh hidup terserah kamu, tidak usah ikut hukumnya. Saya mau bilang, fokusmu itu di mana? Fokusmu mau menyelesaikan hukum Taurat atau di mana? Kalau kamu pada hukum Taurat, apa kau mengira itu akan membawa pada keselamatan? Sementara Alkitab sudah mengatakan itu tidak akan membawa kamu pada keselamatan. Ataukah fokusmu ada pada Yesus sebagai satu-satunya jalan buat kita menerima keselamatan? Mau kemana fokusmu? Itu yang mau saya sampaikan. Maka memahami apa dan siapa yang menjadi alasan Anda berketuhanan itu amat sangat penting. Sebegitu pentingnya bagi kita manusia untuk tahu alasan kita mengejar sesuatu. Hingga seorang Angela Lee Duckworth ini ya, namanya Angela Lee Duckworth. Anda nanti di grup tak kasih bukunya ya, dibaca ya. Anda kan
suka baca kan? Kelihatan muka-muka nggak suka baca itu kelihatan. Dia bahkan membuat satu buku khusus melalui sebuah penelitian, judulnya Grit. Dalam buku itu ditampilkan pengamatan beliau terhadap beberapa orang sukses di berbagai bidang, ya, nggak di satu bidang. Lalu beliau mencoba melihat apa sih kesamaan orang-orang ini, apa yang membuat mereka bertahan dan berjuang hingga mencapai kesuksesan mereka saat ini. Ternyata satu hal yang sama adalah mereka ini paham benar mengapa mereka menginginkan mimpi tersebut. Mereka tahu benar apa kerugian yang mereka terima apabila mereka melepaskan mimpi itu, atau karena kesulitan, atau mungkin karena kemudahan yang ditawarkan apabila kita mau meninggalkannya. Udahlah, gak usah dilanjutkan, kamu ikut saya aja. Ingat ya, waktu Yesus ada di padang gurun kan, setan iblis berkata, kamu ikut aku aja, kamu lihat semua itu, nanti akan aku berikan padamu. Sama, kalau kita tidak mengetahui dengan benar apa alasan kita, kenapa kita perlu ada di jalur ini, maka kita akan mudah tergoyahkan. Dalam apapun, apabila kita melakukan sesuatu tanpa memahami apa dan mengapa kita melakukannya, apa yang membuat kita merasa perlu melakukannya, apa manfaatnya bagi kita, maka ini pentingnya. Saya melihat banyak orang seperti ini. Maka kita bisa jadi ahli, tapi kita tidak bisa meraih kesuksesan tertinggi. Paling gampang contohnya ya saya ini lah ya. Saya ini bukan siapa-siapa, ecek-ecek. Banyak orang bilang kalau mau nanya hak anak tanya ke Kak Lofty, mau nanya pendidikan tanya ke Kak Lofty. Tapi saya sekolahnya tidak punya gitu kan. Saya bisa jadi ahli tapi saya tidak bisa mencapai kesuksesan saya yang tertinggi. Maka saya balik lagi ke buku catatan saya kembali menggali kenapa saya ingin melakukan ini. Seperti perkataan di Alkitab dalam 1 Korintus 13 ayat 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Nah, salah satu dari banyak pekerjaan yang coba saya kerjakan, saya ini cantik-cantik begini, saya mau ngomong jelek-jelek gak bagus ya. Cakep-cakep begini, saya ini juga seorang coach ya. Saya coach untuk remaja. Nah, salah satu program coach kami itu ada namanya I'm Able. I'm Able itu program yang dibuat untuk remaja, tapi juga orang dewasa bisa, untuk membantu menemukan mimpinya itu sebetulnya apa. Gritnya itu apa? Membantu mereka menemukan why. Kenapa kamu ingin mimpi ini? Kamu mau jadi apa? Mau jadi pengusaha. Kenapa mau jadi pengusaha? Sampai ke dasar menemukan dengan jelas apa yang membuat mereka ingin jadi pengusaha. Lalu baru menyusun perencanaan pencapaiannya. Nah, salah satu coach saya itu, kalau coach itu sebelahnya namanya coach ya. Nah, salah satu coach saya ini anak remaja 15 tahun. Dan anak ini sekolah di sebuah sekolah internasional. Berarti enggak ecek-ecek. Dia sekolah di sekolah internasional. Sekolahnya pasti sangat mahal. Dia datang kepada saya karena ibunya mengeluhkan anak ini lambat banget. Pokoknya mau lawan apa-apa lambat banget. Dia gak punya inisiatif kah? Gak mau berkomunikasi secara terbuka. Pusing saya hadapin anak ini. Nah, selama saya melakukan sesi saya biasanya berlangsung selama 1 jam, 4-6 kali pertemuan. Selama sesi ini, saya menemukan hal yang sama. Anak ini tidak mau mikir. Dia itu bukan nggak mau mikir, bukan tidak mau mikir atau nggak bisa mikir, tapi anak ini seperti tidak benar-benar terlibat gitu dalam kegiatan kami. Diajak ngomong ada di situ ya, kayak ini kan ada di sini tapi semua sibuk sendiri ya. Ada di sini tapi dia seperti ada di tempat lain. Terus lama-lama saya mikir kenapa ya anak ini kok seperti ini? Kenapa dia tidak mau terlibat? Rupanya anak ini begitu sibuk dengan kegiatan akademik sekolahnya. Ini bisa jadi renungan untuk teman-teman yang anaknya masih kecil. Anak ini sekolah di sekolah internasional yang
berstandar, dia memakai kurikulum internasional. Jadi tugasnya itu banyak banget. Setiap hari ada paper, ada PR, segala macam harus dia kerjakan. Dan dia begitu sibuk sehingga saya jadi ragu. Jangan-jangan dia itu tidak paham dia melakukan apa. Jangan-jangan dia itu bahkan tidak punya waktu untuk berpikir, saya ini sebetulnya melakukan apa sih? Buat apa sih saya melakukan ini? Saya curiga seluruh hidup dia abdikan untuk melakukan apa yang kata orang dewasa, quote unquote ya, perlu dia lakukan. Dia sekolah, dia belajar, bahkan makan pun itu dia sebenarnya nggak sadar buat apa sih dia makan. Daripada dia omeli, daripada dia marah, dimarahin, ya sudah saya makan. Anak ini menariknya, dia mengeluh, dia bilang hidupku ini kok kayak nggak ada excitement gitu loh Kak. Kayaknya itu datar. Ini kata-kata dia ya. Hidup ini loh Kak, kok nggak ada masalah gitu loh. Kayak datar gitu loh Kak. Lama-lama ya boring juga. Anak yang sekolah di sekolah internasional, kita pikir semua baik-baik saja. Dia merasa hidupnya membosankan, datar-datar saja. Kondisi anak ini menurut saya, di dalam perenungan saya, ini menggambarkan kekristenan kita di masa ini. Banyak yang kemudian menjadi hampa. Banyak yang tidak lagi memahami kenapa saya harus datang ke gereja. Kenapa saya perlu ikut Tuhan. Kenapa saya harus jadi Kristen. Atau juga kita kemudian melupakan alasan utama kekristenan kita dan mengubah diri kita. Ini yang paling celaka. Mengubah diri kita menjadi pusat dari kekristenan. Kita sibuk dengan perbuatan diri dan mengira itulah yang membedakan kita dan bahkan membuat kita jadi selamat. Kita, apa yang kita lakukan, dan itu menjadikan kita menjadi hampa. Nah ini sebetulnya yang memicu pembicaraan kita hari ini ya. Beberapa hari lalu saya itu mendapatkan video TikTok. TikTok ini ternyata bisa berakibat bagus juga ya. Di dalam satu grup yang bukan grup kekristenan dibagikan TikTok ini. Dan rupanya TikTok ini saya rasa adalah kutipan khotbah ya, dari seorang pendeta. Sayangnya tidak disebutkan siapa pendeta yang berkhotbah ini. Jadi Pak Pendeta, kalau Anda mendengarkan atau mengikuti live ini, saya mau berterima kasih ya untuk khotbah Anda yang begitu menggugah. Nah di video itu dikatakan demikian. Ada sebuah kelas rohani di SD ya, jadi kelas ini di SD. Nah guru kelasnya ini bertanya pada murid-murid di dalam kelas itu. Pertanyaan adalah, siapa nak Tuhan itu menurut kamu? Menurut kamu masing-masing Tuhan itu siapa? Menurut saya ini pertanyaan yang sangat sulit ya untuk anak SD ya. Maka kemudian anak-anak ini menariknya, dia menjawab sesuai pengalaman dia dengan ayah mereka. Wah nanti mungkin jangan-jangan ya, kalau anak-anakmu ditanya Tuhan itu siapa nak? Moga-moga jawabannya Tuhan adalah pemusik. Karena dia bisa membawakan lagu yang indah di kapanpun dalam hidup saya. Moga-moga ya. Nah ada seorang anak ditanya, nah Tuhan itu menurut kamu itu bagaimana? Nah anak ini bapaknya hakim. Dia bilang, Bu, menurut saya Tuhan itu seperti hakim. Karena nanti Tuhan akan menghakimi seluruh umat manusia. Wah, bagus, kata bu gurunya. Dia tanya lagi, coba kalau kamu, Tuhan itu menurut kamu bagaimana? Nah, bapaknya anak ini kebetulan seorang dokter. Jadi dia bilang, Tuhan itu Bu, seperti dokter. Karena dia bisa menyembuhkan semua penyakit manusia. Luar biasa. Satu lagi tanya, nah kamu, menurut kamu Tuhan itu seperti apa? Nah anak ini bapaknya konglomerat. Ada yang tahu kira-kira jawabannya apa? Dari bapaknya, anak yang bapaknya konglomerat? Ada yang bisa jawab? Halo? Ada orang nggak di sini? Jawabannya adalah Tuhan itu seperti konglomerat katanya. Karena dia mampu menyediakan semua kebutuhan umat manusia. Wah, nah di pojokan tuh ada satu anak yang nunduk aja. Dia tidak berani melihat bu gurunya. Dia takut ditanya. Sayangnya
Dili ditanya sudah jawab, Rio ditanya udah jawab, Erna ditanya udah jawab, Jody ditanya udah jawab, Alex udah jawab, tinggal di belakang. Nggak bisa berlari dia kan. Jadi, nah ayo, menurut kamu Tuhan itu bagaimana? Ayo dijawab, sesuai dengan pemahamanmu aja. Lalu anak ini menjawab dengan takut-takut. Dia memandang wajah gurunya dengan mata berkaca-kaca. Dia berkata, Ibu, menurut saya Tuhan itu seperti pemulung. Kaget semua anak-anak. Kok kayak pemulung? Kok Tuhan jadi pemulung? Tuhan itu seperti Bapak saya. Waktu Bapak saya mengambil saya dari jalanan, Dia memungut saya dari jalanan. Dia kemudian membawa saya pulang, Dia mendidik saya, Dia mengasihi saya, sehingga hari ini saya ada di tempat ini. Wow. Sambil menitikkan air mata dia berkata, dan akhirnya satu kelas yang tadinya heboh karena anak ini berkata, Bapak, Tuhan itu seperti pemulung, semuanya terdiam. Lalu pendeta itu berkata, saya tidak tahu bagaimana hidup saya hari ini. Sama juga dengan anak ini. Pendeta itu berkata, demikian juga dengan hidup saya. Saya tidak tahu bagaimana hidup saya hari ini kalau Tuhan tidak memungut saya. Teman-teman, itu benar-benar menampar saya. Terus terang secara pribadi, saya juga tidak tahu bagaimana hidup saya hari ini. Andaikan 10 tahun lalu Tuhan tidak memungut saya, mungkin hidup saya lebih kacau lagi ya. Karena saya bukan dari orang yang hidup lurus banget. Saya pernah mengalami masa kegelapan. Tapi hari-hari itu saya merasakan benar pendampingan Tuhan. Lalu Tuhan memungut saya, Tuhan mendidik saya, Tuhan menyertai saya dalam proses hidup saya dan menempatkan saya di mana saya berada hari ini. Andaikan Tuhan tidak memungut Anda sekalian, jadi apa hidup kita hari ini? Efesus 2 ayat 8-9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Selalu ingat mengapa kita ikut Yesus. Ingat betapa tidak berharganya kita di mata dunia, betapa hancurnya hidup kita sebelum ini, betapa kacaunya bahkan kosongnya kita sebelum Tuhan memungut kita, memelihara kita, bahkan mendidik kita agar kita bisa berada di posisi kita hari ini. Selalu ingat bahwa perbuatan baik kita adalah sebuah keniscayaan yang kita lakukan secara alami oleh karena perubahan budi kita. Kita yang sudah menyerahkan pikiran kita agar diubahkan, bahkan digantikan oleh pikiran Kristus. Kita yang sudah menyerahkan akal kita agar diambil alih sepenuhnya oleh Roh Kudus. Kita yang hari ini beroleh kebaikan demi kebaikan, bukan karena usaha kita, namun karena iman kita akan kasih karunia Tuhan. Kekristenan itu bukan bicara tentang kerasukan. Kekristenan kita itu bicara tentang kesadaran diri bahwa kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan ada bersama kita. Mari kita berdoa. Agak tepuk tangan dikit itu. Yuk kita bangkit. Kita akan masuk ke perjamuan kudus. Namanya juga manusia ya. Kita akan melakukan perjamuan kudus seperti biasa di minggu keempatnya. Bapak, kami berterima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih kau ingatkan kami bahwa tanpamu kami bukan siapa-siapa. Without you, oh Lord, we are nothing. And there is nothing we can do without you. Karena hanya Engkaulah yang memampukan kami. Engkaulah yang mengkuduskan kami. Bukan karena perbuatan kami, Bapa, tapi karena kekudusan-Mu yang melingkupi kami. Dan Engkau yang mengkuduskan kami. Kami bukan menjadi orang suci, Bapa, tapi kami adalah orang-orang yang sudah dikuduskan
orang yang dipisahkan. Karena Engkau akan memakai kami. Karena itu Bapa, terima kasih. Kami akan terus belajar memahami, terus belajar mengenali Engkau, agar kami terus belajar di dalam kekudusan-Mu. Hari ini Bapak, kami akan melakukan perjamuan kudus. Kami akan mengenang kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami akan kembali mendeklarasikan penyatuan kami dengan tubuh-Mu, dengan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang penuh syukur kami berdoa. Amin. Hadirin boleh dibagikan perjamuan kudus. Silakan dibaca dulu ya. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ayo. Ya. Kita akan berdiri. Yuk. Ini pas banget ini ya, ayatnya buat saya. Ini nggak mau dibuka. Ya, tolong main. Ya, sahabat-sahabatku, teman-temanku, saudara-saudaraku, kita perlu memeriksa diri kita dulu ya. Bukan memeriksa apakah kita sudah bebas dari dosa-dosa ya. Jelas hanya Tuhan yang bisa membebaskan kita dari dosa. Yang perlu kita periksa dalam diri kita, apakah kita benar-benar meyakini, benar-benar mengimani bahwa apa yang kita pegang, bahwa hostia yang kita pegang ini adalah representasi dari tubuh Yesus yang sudah dikoyak-koyakan, dicabik-cabik untuk kesembuhan kita, untuk pemulihan kita, kesembuhan dari penyakit jasmani. Hari ini saya masih punya penyakit jasmani ya, dan saya mengimani bahwa ini adalah sesuatu yang sudah diberikan Tuhan dan saya sudah disembuhkan. Anda yang punya sakit-sakit rohani, kebencian, sakit hati, semuanya dengan Anda mengambil ini, memakannya, Anda sudah dipulihkan. Apakah Anda percaya? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kakak makan. Kembali sebelum kita meminum anggur ini ya, kita periksa apakah kita benar-benar meyakini, mengimani. Kami juga ada percaya bahwa ini adalah representasi darah Yesus. Dalamnya, waktu kau meminum ini, maka semua dosa-dosamu di setiap ujung hidupmu, semua urat nadimu dibersihkan oleh darah ini. Maka engkau menjadi manusia baru, ciptaan yang baru, yang terbebas dari kutuk, terbebas dari dosa. Apakah Anda percaya? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Maka mulai hari ini, hiduplah sebagai orang yang sudah dipulihkan, yang sudah disembuhkan, yang sudah diampuni. Hiduplah menjadi orang, menjadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus,
bersyukur Tuhan untuk segala yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, untuk penyertaan dan perlindungan Tuhan, kasih setiamu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, kami berdoa untuk gereja ini Tuhan, biar Tuhan Kau yang tambah-tambahkan lagi Tuhan segala sesuatunya Tuhan, Kau yang beri hikmat, pewahyuan juga kami berdoa untuk kepada sidang Tuhan, kami berdoa Tuhan biar Kau tambah-tambahkan Tuhan, hikmat-Mu Tuhan, Kau tambah-tambahkan segala sesuatunya Tuhan, berikan kesehatan dan hal-hal yang dia lagi doakan Tuhan, kiranya Tuhan Kau menjawabnya Tuhan. Terima bersyukur Tuhan karena pemilu sudah selesai Tuhan dan semuanya berjalan dengan aman dan lancar Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi, siapapun Tuhan yang akan terpilih Tuhan atau yang sudah terpilih Tuhan, kami percaya Tuhan semua berasal daripada-Mu Tuhan. Kau yang berkati, Kau yang urapi biar boleh memimpin membawa bangsa Indonesia ini Tuhan tetap di dalam jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan segala sakit penyakit yang telah menonton Tuhan, segala yang sakit Tuhan Yesus sembuhkan, segala yang terbeban Tuhan Yesus sudah lepaskan Tuhan, dan jawaban doa telah Kau kirimkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Rahman Ibu, ketiganya Mari kita mengangkat hati kita kepada Tuhan Allah kita dan terima berkat-berkat daripadanya. Tuhan memperlengkapi dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam kita akan tetap beribadah di depan dan tanggal 1 ada doa awal bulan. Kalau teman-teman ada waktu silakan ikut ya. Kita akan berdoa lewat Zoom. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.